berkarya takut gak lucu. Tapi kalau misalnya maksain untuk lucu, takutnya ini maksain jadinya gak lucu. Langsung aja saya ingin menyampaikan bahwa bisa dikatakan saya berpraktek ya, atau saya mendengar cerita banyak orang. Itu cukup banyak orang-orang yang jauh lebih sukses dibandingkan saya, tapi mereka ternyata merasakan kepedihan batin yang luar biasa sekali gitu. Maka di psikologi ada istilah toxic sukses. Sukses yang beracun. Semakin orang sukses itu semakin licin untuk mengalami kesepian, gitu. Mengalami kecemasan, mengalami kayak apa kehampaan, kayak kebingungan gitu. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ada satu hal menarik teman-teman, yaitu gini. Saya yakin sekali teman-teman di sini kan di dunia komedi perlu kreativitas, bener nggak? Bener. Dan dari banyak komedian atau dari banyak komik, teman-teman termasuk orang yang lebih dibandingkan banyak orang itu gitu. Dan tentu teman-teman punya kreativitas yang melebihi rata-rata dibandingkan komik yang lain. Tapi sayangnya ada satu fakta ketika bicara soal kreativitas. Semakin orang kreatif, orang tersebut berarti punya sensitivitas, punya kepekaan yang lebih tinggi juga dibandingkan kebanyakan orang. Semakin orang kreatif, semakin sensitif dirinya, semakin peka. Nah, kepekaan ini juga relate dengan rasa pain. Dan orang-orang kreatif, orang-orang sukses ini menggunakan rasa sakitnya untuk berkarya. That's the fact. Keresahan, kalau di komik, keresahan. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kadang pain atau keresahan itu membuat diri kita itu lari ke hal-hal yang aneh-aneh lah. Kalau wong Jawa bilang sing-sing so. Sing-sing. Petakilan. Pecicilan. Aneh-aneh. Enggak, sebenarnya itu enggak perlu dilakukan, tapi dilakukan for the sake of ya itu tadi, karena ada sensitivitas atau kepekaan terhadap pain yang melebihi kebanyakan orang. Sehingga mungkin kenyataan perih atau kenyataan yang nggak nyaman buat kita adalah semakin orang sukses, semakin orang kreatif, semakin menderita dirinya. Itu mungkin premis di awal. Basisnya itu dulu. Semakin tinggi gunung, semakin terjal jurangnya. Semakin ramai, semakin sepi. Semakin ramai, semakin sepi. Semakin kita sering terpapar tepuk tangan, dilulukan penonton, maka semakin mudah merasakan kesepian. Dibandingkan dengan dulu ketika kita tidak pernah terpapar tepuk tangan yang begitu meriah itu gitu. Karena sudah merasakan misal tepuk tangan 100 orang gitu. Ketika dulu belum merasakan atau belum mendengar tepuk tangan atau pujian like 100 orang gitu kalau di sosial media, mungkin dulu situasi-situasi yang sakjane sebenarnya biasa-biasa saja, ya dulu biasa-biasa saja gitu. Tapi ketika sudah mengalami itu, maka manusia sapiens ini, kita ini punya kecenderungan psikologis untuk berdagas, untuk lebih banyak lagi, kepingin terus lagi. Dan itu yang perlu kita waspadai. Kekurangan itu menderita, tapi kalau terlalu berlebihan itu juga nggak oke juga buat kesehatan mental. Ini ngomongin kesehatan mental itu ya. Kalau secara bisnis mungkin beda lagi ya. Cara bisnis kan perlu digas terus, perlu lebih lagi gitu. Semoga bisa dipahami ya. Karena kadang saya juga bingung juga dengan apa yang saya omongkan sendiri. Salaman dulu. Oke. Tapi memang ya gue mungkin namanya, tapi memang nggak semuanya, tapi mungkin 80%. Jadi lama-lama realitas itu kabur antara di atas panggung sama di bawah panggung. Jadi lama-lama secara nggak sadar kita berharap situasi di luar panggung itu harus semenarik di atas panggung. Iya. Ya, tapi kan di luar panggung tuh kan kita dealing sama istri, tagihan rumah, apa maksudnya semua hal-hal yang membosankan. Iya. Nah, karena kita berharap ini menjadi excitementnya sama seperti manggung, ya keluarlah outlet-outlet tadi gitu. Iya. Entah alkohol, entah narkoba, entah perempuan, entah
big spending, pokoknya apapun biar kita nggak deal dengan kebosanan ini. Iya. Ya karena buat gue yang terutama di back end ya gitu, gue belum pernah lo melihat orang yang hidupnya ya menyandung dirinya sendiri aja. 80% orang hidup pada umumnya itu berusaha mengejar kestabilan hidup dan mungkin seumur hidupnya nggak akan pernah tercapai, dan dia struggle dan berusaha tidak menjabotase itu. Tiba-tiba ada grup orang-orang nih yang sangat beruntung di dunia ini. Tadi kita ada seminar finansial. Oh, kalian nih dapetin duit itu susah, sayang dong kalau nggak berkembang lagi. Justru malah menurut gue kebalik. Nggak ada profesi di dunia ini manggung 15 menit bisa dibayar 10 juta. Iya. Ya, sesi lo aja sejam kan? Iya. Nggak sependek ini. Iya, benar-benar. Iya. Nggak sependek ini. Ini benar-benar. Iya, benar. Iya. Servis AC itu 800.000 loh. Iya. Harus berapa AC sampai? Benar. Tapi karena itu juga kayak wah, spending dan akses dan ya udah bukan dealing dengan kebosanan, dealing sesuatu yang namanya reguler tuh makin jauh kemampuannya. Iya. Makin nggak bisa deh. Dan setannya mungkin beda-beda ya tiap orang. Iya. Karena udah sekitar mungkin 10 tahunan ya mendengar cerita dari berbagai macam orang, tapi di wilayah personal gitu. Maksudnya sering sekali saya menemukan orang terkenal, public figure, musisi atau mungkin artis yang kelihatannya masyarakat melihat wow gitu, tapi ternyata ketika ngomong secara personal itu, oh dia merasakan hal yang ruwet banget itu, yang rumit banget, dan kehampaan dan kesepian itu. Karena itulah saya jadi belajar bahwa psikologi performance art ya, atau psikologi di dunia teman-teman. Zaman dulu itu memang kayak zaman dulu itu membentuk sosok gitu, di panggung itu harus membentuk sosok persona ya, dan di bawah juga terbawa gitu kayak let's say Kurt Cobain atau mungkin orang-orang terkenal zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu udah nggak zaman gitu. Itu akan menyulitkan kesehatan mental kita sendiri, sehingga yang disarankan sebenarnya di atas panggung maupun di bawah panggung, saran pertama adalah bedakan gitu. Jadi ada batas tegas bahwa ya kalau aku di atas panggung aku seperti ini, tapi kalau di bawah panggung ya jadi orang yang biasa lagi gitu. Karena kalau enggak akan capek, batin kita akan capek gitu, karena harus mempertahankan sosok itu gitu. Tapi sayangnya yang nyebelin adalah publik, netizen atau penggemar teman-teman menginginkan sosok gitu. Mereka kepengin karakter yang unik, layaknya nonton film gitu. Mereka nggak mau kepengin lihat sosok yang sama seperti mereka pada umumnya gitu. Sehingga saran pertama, ya kalau di atas panggung memang benar memainkan sosok karakter itu, tapi di bawah panggung ya kembali ke orang biasa. Itu saran pertama. Saran kedua, saya juga belajar dari beberapa teman, mereka malah menyamakan di atas panggung sama di bawah panggung sama, tapi dia tidak membentuk sosok karakter yang terlalu lebay ya, jauh dari diri ya, sehingga itu tidak menguras energinya dia. Teman-teman teater gitu, mereka pintar sekali ini ya, kayak di atas panggung ya seperti itu, di bawah panggung ya udah rokok bareng, ngeblend gitu. Nah ditambah lagi kita perlu memahami situasi kalau zaman dulu ada gap yang cukup jauh antara performance artist dengan publik. Kalau sekarang zamannya adalah ngeblend dengan penggemarmu gitu. Makanya di istilah tribe, super fans, sudah nggak zaman eksklusivitas, menjaga jarak dengan penggemar. Aku lebih keren dibandingkan dirimu. Itu akan selesai, akan berumur pendek. Itu sih mungkin ya, teman. Mungkin kalau teman-teman mau discuss boleh. Boleh saya? Oh boleh. Karena tadi kalau ngomongin soal dulu biasanya nggak ada tepuk tangan, nggak ada tawa gitu. Saya mengalami fase yang dulu tidak ada tepuk tangan, tawa, akhirnya dapat tuh tawa, tepuk tangan, sampai akhirnya tidak dapat tawa dan tepuk tangan. Jadi fase yang akhirnya yang saya rasain jadi sulit untuk
karena nggak dapat lagi tepuk tangan, saya jadi ketakutan untuk, aduh kalau saya muncul dengan sesuatu yang nggak lucu, takut nggak diketawain gitu. Terus kalau misalnya saya pengen lucu, jadinya akhirnya maksain, akhirnya nggak lucu, nggak dapet. Dan saya lagi ada di fase itu gitu. Karena dulu pernah di titik yang semua TV ngundang, sampai tertangkap, jatuh gitu. Sekarang fase yang dibilang kesepian, memang lagi kesepian. Kalau di rumah tuh bener-bener yang ngerasa apa yang salah gitu ya, karena udah mengalami fase itu gitu. Sekarang di fase yang takut untuk membuat berkarya, takut gak lucu. Tapi kalau misalnya maksain untuk lucu, takutnya ini maksain jadinya gak lucu. Jadi ketakutan itu yang lagi saya alami. Pakai materi coba. Sebagai seniman atau orang yang berkarya selalu dihantui dua hal dalam konteks ini. Kalau sebelumnya pecah, sebelumnya lucu banget, itu pun akan dihantui. Nanti jangan-jangan next karyaku nggak selucu yang kemarin. Bener? Ngalamin ya teman-teman ya. Bahkan di musisi pun juga beberapa musisi yang cerita sama aku juga gitu. Tapi yang kedua, ada kemungkinan juga yang mungkin kamu alamin mungkin ya. Jadi kayak karena sekarang ini di fase yang nggak lucu, lalu mau berkarya, takutnya nggak lucu juga gitu. Jadi banyak ketakutannya aja, jadi banyak ketakutan. Jadi panggung tuh kadang nggak lepas gitu, karena takut. Sebenarnya trial lepas lepas banget. Iya, trial lepas, takut. Kebablasan ya. Oke, thank you pertanyaannya. Kita urai satu persatu ya. Siap. Tadi Dani belum ini ya, terkait ketakutan. Iya. Ketakutan itu baik. Oke, itu harus dirawat ketakutan itu. Karena sebagai performer tanpa ketakutan, maka di atas panggung kamu nggak akan menampilkan sebaik diri lu gitu. Jadi ketika mau tampil dan gugup, nervous, takut, itu wajar karena ada keinginan untuk menampilkan sebaik versi yang terbaik dari diri lu gitu. Karena kalau mau manggung dan tidak ada ketakutan, mau bikin karya nggak ada ketakutan, itu malah aneh. Jadi takut itu perlu diapresiasi. Mari kita berterima kasih pada rasa takut itu. Karena saya bukan motivator ya. Karena kalau motivator kan jangan takut, harus berani gitu ya. Nggak. Semakin seperti itu malah semakin nggak karu-karuan sih. Karena itu hanya bagian kecil dari psikologi, yaitu motivasi. Tapi kalau bicara melihat secara utuh hidup ini, rasa takut itu akan selalu ada di hidup ini. Emang ada manusia yang nggak takut di hidup ini. Takut itu akan selalu nemenin kita gitu. Jadi mungkin persoalannya gimana caranya kita bisa terampil mengatasi atau menyikapi rasa takut itu. Berteman dengan rasa takut, atau kalau bahasa puitiknya adalah berdamai dengan rasa takut gitu. Jadi ketika muncul rasa takut, hai rasa takut gitu, kayak berdialog dengan rasa takut itu. Kayak berselancar, riding the wave, kayak surfing gitu. Bukan meniadakan ombaknya, tapi ombak takut itu diikutin, dinaikin lalu oke, ini baru takut gitu. Dan satu lagi mungkin dulu itu saya pernah baca satu buku, tapi lupa persisnya. Ini juga terkait komik juga, di buku psikologi kalau nggak salah judulnya apa saya lupa, tapi di situ. yang dijadiin contoh itu komik gitu. Jadi ada komika yang kalau kemarin gitu dia perform, lalu besok paginya setiap kali jam 10 maka dia akan mengingetin dirinya bahwa pas is pas. Perform kemarin itu pecah atau bom, yaitu biarin berlalu. Jam 10 pagi ini nulis karya lagi. Jadi nggak peduli yang kemarin itu mau ngebom atau pecah, pokoknya setiap pagi dia nulis karya lagi. Malamnya perform lagi. Itu jadi kayak mentality untuk tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan, tapi juga tidak terlalu tenggelam dalam kegembiraan. Karena ya sedih, gembira, this too shall pass. Dia akan ya sedih lalu muncul. Ya. Kalau filosofi Jawanya mungkin langgeng bunga susah. Langgeng bunga susah. Jadi lestari. Bunga itu gembira, susah itu susah. Akan selalu seperti itu hidup ini.